Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Masih. Di sini tadi ya apa? Gimana perjalanannya, apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Gimana kakak sendiri? Alhamdulillah saya baik juga. Sebelumnya ibu yang udah janjian sama saya di WhatsApp. Iya, sudah. Namanya Ibu Kia. Oke, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adrian Zara Zabila. Saya lulusan Universitas Indonesia PGRI dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya juga seorang konselor. Baik, saya ingin mengenal Ibu Kia. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Askia Yulia Maka. Oke, baik. Pekerjaannya apa? Kalau boleh tahu? Saya di kantor. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Ibu Kia pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Oke, jadi karena Ibu Kia baru pertama kali melakukan sesi konseling, saya akan menjelaskan apa itu konseling dari mulai pengertian, tujuan, dan asas-asasnya. Baik, pengertiannya, konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli yaitu konselor saya kepada klien yaitu Ibu Kia sendiri. Tujuannya adalah membantu mengatasi permasalahan serta membantu pengembangan diri klien. Sedangkan asas-asasnya itu ada 5, Ibu Kia. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang artinya klien bersedia untuk menceritakan permasalahannya kepada saya yaitu konselor. Yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana Ibu Kia bersukarela untuk datang ke sesi konseling saat ini dan juga menceritakan permasalahannya kepada saya. Yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana semua cerita yang Ibu Kia ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya bagikan kepada pihak lain. Yang keempat ada asas kekinian, di mana permasalahan ini diselesaikan dengan proses yang saat ini, masa kini. Terakhir ada kemandirian. Asas kemandirian itu Bu Kia dapat mandiri menentukan jalannya untuk pengentasan masalah Ibu Kia sendiri. Baik, setelah saya jelaskan tentang konseling mulai dari pengertian, tujuan, dan asas-asas, apakah Ibu Kia sudah mengerti tentang konseling? Sudah. Baik, alhamdulillah apabila Ibu Kia sudah mengerti tentang konseling, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap penjajakan. Oke, baik. Apakah Ibu Kia sudah siap? Siap. Baik. Apa yang Ibu Kia rasakan dan apa yang ingin Ibu Kia ceritakan pada saya? Jujur saja, sebenarnya saya lagi stres banget karena habis dari putus sama pacar saya, itu benar-benar ngeganggu dan bikin saya menjadi nggak semangat di kantor, jadi nggak fokus di kantor saya. Jadi Ibu Kia kurang fokus gitu ya? Kalau boleh tahu putusnya tuh sampai bikin Ibu Kia kenapa? Seberapa lama? Seberapa lama? Mungkin akhir-akhir ini sudah merasa seperti sering ngelamun, sering kerjaan sering ditinggalin, berantakan. Jadi bikin dari kantor bikin saya menjadi nggak semangat dan itu mengganggu saya.
Ibu Kia sangat down saat ini ketika Ibu Kia baru saja putus. Itu maaf, itu Ibu Kia putusnya sudah berapa lama? Baru minggu kemarin sih. Berarti sekitar semingguan ya. Iya, baru. Jadi ibu putus dan itu mempengaruhi pekerjaan Ibu Kia. Iya. Kalau di kantor itu kan ibu merasa tidak semangat. Contohnya seperti apa ya Bu terhadap pekerjaan? Terhadap pekerjaan seperti di terhadap bosnya gimana? Saya terhadap rekan kerja seperti sering marah-marah sama teman kerja saya, rekan kerja saya, terus juga merasa pengen sedih gitu, merasa sendiri, pengen sendiri gitu, kayak galau lah gitu. Oke, emang ya saya mengerti atas kesedihan Ibu Kia. Ya. Jadi Ibu Kia marah-marah karena perasaan Ibu Kia yang sangat tidak terbantahkan untuk marah kepada teman-teman, rekan kerjanya, bos, itu bosnya tuh notice Ibu Kia pekerjaannya jadi terhalang tidak? notice. Seperti apa contohnya? Seperti bos saya seperti mungkin itu apa namanya telat gitu. Ya sering telat kerjanya, jadi kayak nggak kelar gitu, belum selesai. Kalau kerjanya jadi deadline-nya bagaimana? Deadline-nya juga jadi telat, jadi ngomongnya telat, kerjaan di beres. Saya mengerti terhadap permasalahan Kia. Untuk pacaran ini kan sangat putus dari pacaran ini, maksud saya sangat mengganggu kehidupan Ibu Kia, terutama terhadap pekerjaan. Ya. Lalu selain dari pekerjaan itu apalagi seperti kehidupan di luar pekerjaan? Mungkin jadi sering tidurnya bagaimana? Apakah sering begadang? Iya, jadi saya merasa sering begadang ya? Iya, jadi kayak kehilangan arah gitu. Oke, baik. Jadi Ibu Kia merasa kehilangan arah ya, karena kesedihan yang berlarut-larut akibat putus cinta ya. Iya, baik. Saya mengerti perasaan Ibu Kia. Jadi sejauh ini saya menyimpulkan Ibu Kia baru putus cinta, putus hubungan dengan pasangannya yang sebelumnya, yaitu 1 minggu maaf. Karena setelah itu Ibu Kia merasa berlarut-larut dengan kesedihan, susah move on, galau, kayak seperti itu. Lalu berdampak juga pada pekerjaan, seperti Ibu Kia di tempat kerja marah-marah ya terhadap rekan kerjanya, dan juga terkena teguran juga dari bosnya karena tadi kenapa deadline-nya jadi telat, kerjaan telat, deadline-nya jadi tidak mengumpulkan pekerjaan sebelum deadline, dan juga berangkat kerjanya sering terlambat ya. Baik, karena Ibu Kia juga tadi susah mengendalikan diri
saat ini akibat putus hubungan, saya mungkin akan membantu Ibu Kia dengan konseling realitas. Jadi konseling realitas ini proses pemberian bantuan permasalahannya yaitu untuk masa penyadaran untuk masa sekarang, tidak untuk masa lalu tapi untuk masa sekarang. Jadi dalam konseling realitas ini saya akan menggunakan PDEP, yaitu one, do, evaluation, dan planning. Baik, jadi saya akan bertanya terlebih dahulu pada Ibu Kia, apa yang menjadi keinginan Ibu Kia saat ini? Saya ingin cepat-cepat move on dan biar balik lagi fokus buat kerjaan saya. Tidak ingin cepat-cepat move on agar pekerjaannya bisa lebih fokus terhadap kerjaan saya di kantor. Terhadap pekerjaannya di kantor. Oke, baik. Kalau sebelumnya berarti lebih bersemangat ya daripada sebelumnya. Berarti ini pekerjaannya terganggu karena putus cinta. Jadi itu yang keinginan Ibu Kia adalah ingin move on. Jadi lalu apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya ingin lakukan mungkin untuk saat ini saya ingin menulis jurnal atau curhatan tulisan-tulisan saya di buku atau di ketika melalui dan lebih pengen healing sih, kayak pengen apa sih biar bisa ngomong tuh liburan jalan-jalan aja, lebih pengen set reward atau berarti ibu yang ingin lakukan untuk move on sekarang adalah ingin healing gitu sendirinya, self reward juga di Ibu Kia sebutkan. Baik, selanjutnya planning kedepannya itu rencana-rencana yang akan Ibu kerjakan atau laksanakan itu seperti apa? Planningnya, rencananya. Itu seperti yang tadi saya sebutkan. Itu sama ya berarti planningnya Ibu itu seperti healing gitu, supaya Ibu bisa cepat-cepat move on. Lalu Ibu Kia juga ingin self reward. Self rewardnya itu contohnya seperti apa ya Ibu Kia? Contohnya self reward seperti jalan-jalan ke shopping atau liburan ke tempat wisata gitu, atau bisa kemana sih yang saya pengennya kayak di jalan-jalan lagi. Jadi yang ingin Ibu berikan kepada Ibu sendiri seperti jalan-jalan dan melupakan kesedihan akibat putus cinta. Selanjutnya adalah Ibu, saya minta Ibu untuk menuliskan beberapa planning. Saya ambil dulu kertasnya. Bisa ditulis di selembar kertas di buku saja, biar mudah nulisnya. Ya. Mau nulis di meja apa bisa di sini saja? Minumnya silakan nih. Iya, terima kasih.
mungkin saya akan waktu 2 atau 3 menit untuk mengisi efisien waktu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh. Bisa dipikirkan terlebih dahulu, tidak perlu cepat-cepat, tidak apa-apa. Apakah sudah selesai, Bu Kia? Sudah. Sudah. Jadi boleh dibacakan apa saja rencana-rencana yang Ibu Kia tuliskan. Di sini rencana saya untuk kedepannya ingin membuat jadwal kerja harian seperti jurnal, dan saya ingin menulis jurnal juga atau diary untuk menyampaikan perasaan saya setiap malam, dan saya ingin self reward seperti shopping dan jalan-jalan untuk bisa melupakan atau move on dari mantan pacar saya. Jadi rencana yang Ibu Kia tuliskan adalah yang pertama, Ibu akan membuat jadwal kerja. Iya, jadwal kerja harian. Itu seperti apa contohnya? Seperti seperti jadwal kegiatan saya setiap harinya, melakukan aktivitas-aktivitas yang saya belum pernah lakukan sebelumnya, seperti
jogging atau kemana, terus lebih bersih-bersihkan diri saya. Yang kedua itu Nulis jurnal jurnal. tentang perasaan saya setiap malam. Yang ketiga itu self reward ya, ini seperti tulis seperti apa contohnya? Seperti pergi belanja, kuliner atau tempat-tempat wisata yang belum pernah saya datangi sebelumnya, seperti mempercantik diri atau seperti salon gitu. Jadwal kerja, jadwal keseharian supaya lebih terstruktur ya Bu. Iya. Okay. Yang kedua itu Ibu journaling di setiap malamnya tentang perasaan harinya itu. Setiap harinya. Lalu yang terakhir adalah self reward berupa shopping, jalan-jalan, salon untuk dan cantik diri. Baik, setelah Ibu menulis itu dan membacakannya, apakah Ibu sungguh-sungguh ingin melakukan hal-hal rencana tersebut? Saya bersungguh-sungguh dan sangat tertarik mencoba hal tersebut karena saya merasa saya butuh sesuatu untuk menenangkan pikiran saya. Untuk menenangkan pikiran Ibu Kia, Ibu akan melakukan rencana-rencana yang Ibu tulis itu ya dari jadwal kerja dan jadwal harian, journaling serta self reward. Oke. Jadi Ibu tadi mengatakan akan benar-benar untuk mencobanya. Ibu akan mencoba hal-hal yang Ibu tulis itu supaya Ibu lebih bisa move on ya Bu. Ibu akan mencoba hal-hal yang Ibu tulis itu seperti jadwal kerja harian dan jadwal harian supaya lebih terstruktur, serta journaling setiap malam tentang perasaan Ibu, untuk meluapkan emosi saya juga setiap malam ya Bu, sebelum tidur. Ibu akan melakukannya. Iya. Lalu Ibu juga akan self reward berupa healing dan dengan merefresh diri dengan mempercantik diri, shopping juga ya Ibu. Dengan jadwal yang Ibu tulis itu saya berkeinginan besar juga, semoga Ibu benar-benar melakukannya dengan baik sehingga Ibu dapat benar-benar move on dari masa lalu dan kehidupannya bisa kembali seperti awal jauh lebih memiliki semangat, lebih semangat lagi, bisa lebih tepatnya jadi apa? Jadi seperti semangat lagi dan
bisa mengerjakannya dengan baik dan juga tidak terlambat lagi ke kantor dan tidak terkena benturan lagi. Baik, jadi bagaimana jadi setelah ibu menceritakan permasalahan ibu serta tadi sudah saya bertanya keinginan ibu, apa yang ibu lakukan dan planning saya planningnya dan rencananya sudah ditulis juga beberapa seperti tadi sudah ibu tulis dan ibu bacakan seperti jadwal kerja dan jadwal harian, jurnal tiap malam dan self reward. Ibu sudah tulis itu, sudah ceritakan juga sebelumnya, lalu ibu tulis rencana, lalu ibu juga sudah berkata ingin bersungguh-sungguh dan tertarik buat mencobanya supaya karena saya butuh untuk menenangkan pikiran saya supaya lebih tenang dan tidak stres lah. Untuk sekarang berarti ini sekarang stres ya? Untuk sekarang ya saya stres dan jadi pekerjaan banyak yang numpuk dan saya bingung banyak yang jadi akibat ibu putus cinta lalu kesedihan yang berlarut-larut terdampak pada pekerjaan, lalu pekerjaan juga numpuk juga tadi. Jadi dari rencana-rencana yang ibu tulis, semoga ibu tadi berkata ibu bersungguh-sungguh melaksanakan rencananya, melaksanakan rencananya dan benar-benar mencoba karena saya butuh untuk menenangkan pikiran saya. Jadi semuanya sudah dilakukan, sudah menceritakan masalahnya, lalu sudah menulis rencana juga. Lalu ibu juga sudah bersungguh-sungguh ingin melakukan, berusaha ini bersungguh-sungguh melaksanakan rencana yang ibu tulis. Jadi untuk sesi konseling ini bagaimana perasaan ibu, boleh dijelaskan? Saya merasa lebih ringan dan lebih tenang karena sudah punya planning ke depannya mau kayak gimana lagi, mau bagaimana, dan saya sekarang setidaknya saya punya langkah awal untuk ke depannya. Jadi saya merasa udah nggak terlalu stres dan berat. Oke. Boleh dicek dulu HP-nya takut. Sudah. Aman. Boleh dilanjutkan. Saya sudah tidak stres lagi. Ya maksudnya saya tidak merasa lebih stres seperti sebelumnya. Dan saya lebih lega rasanya karena sudah bercerita dengan kamu. Terima kasih sudah mengungkapkan perasaannya. Saya juga ikut senang karena ibu merasa lega untuk rencananya. Ibu sudah tahu, sudah bisa menentukan rencana ibu sendiri yang akan ibu lakukan ke depannya. Untuk itu semoga ibu bisa konsisten untuk melakukannya agar ibu bisa fokus pada masa sekarang, bahwasannya kita harus fokus pada masa sekarang. Nah,
dan tidak berlarut-larut dalam masa lalu. Baik, untuk sesi konseling ini apakah ibu sudah cukup? Saya merasa sudah cukup sih. Sudah cukup. Apakah perlu untuk dilakukan sesi konseling berikutnya? Sekarang tidak perlu. Berarti Saya merasa sudah cukup. jadi ibu merasa sudah cukup dan tidak perlu dilakukan sesi konseling berikutnya. Oke, baik. Karena ibu merasa sudah cukup dan sesi konseling sudah selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga ibu bisa benar-benar bisa keluar dari zona kesedihan ibu dan melakukan rencana yang ibu lakukan tadi. Saya juga berterima kasih karena saya bisa merasa lebih didengar dan punya harapan untuk saat ini. Jadi sama-sama ibu ya. Terima kasih ya. Mau pamit ya? Iya. Ya, kami dulu. Hati-hati di jalan ya ibu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama.